Dan jarak aras pertama dengan aras kedua, berapa jauh jaraknya? Jauhnya adalah 7 kali kiamat. Ustadz, apakah pernah kiamat? Coba perhatikan. Ketika nanti kiamat hancur total, yang hancur itu 7 lapis langit dan bumi-buminya. Sementara aras tidak hancur. Kenapa? Aras itu dikekalkan oleh Allah, sebab di aras itulah ada padang mahsyar, ada surga, ada neraka, ada siratal mustaqim. Di aras itu. Ketika 7 lapis langit dan bumi-buminya hancur semua, manusia, jin dan hewan dibawalah ke padang mahsyar, diadili. Yang masuk surga, masuk neraka. Kemudian kan alam 7 lapis langit dan bumi-bumi sudah hancur. Allah ngapain? Allah ciptakan episode yang baru lagi. Kita ini nggak tahu episode yang berapa sudah. Berarti sudah pernah kiamat, sudah. Makanya ada surga, ada neraka, diceritakan. Siapa itu? Makhluk yang hidup sebelum kita dulu. Dan nanti diutus lagi Nabi Adam lagi, Nabi Muhammad lagi, karena Nur Muhammad sudah ada. Kecil kita itu. Makanya ngaji lagi, saya masih ngaji. Supaya paham kita. Ya Allah ya Rabb. Itulah yang dilewati Nabi ke sana itu. Enggak mungkin kata mereka, bagi mereka yang hanya mengandalkan akal. Oke, belum selesai nih, baru aras. Sidratul Muntahanya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung balam, memancing ikan di tepi telaga. Siapa tadi yang jawab salam? Saya doakan semoga masuk surga. Amin. Tapi harus benar. Karena banyak yang tidak benar. Ini sambil nunggu yang lainnya. Contohnya begini. Assalamualaikum. Ntar dijawab kum salam. Itu tidak benar. Ya, jadi yang benar itu pakai alif lam, assalamualaikum begitu. Kemudian wa'alaikumus pakai mus. Nah itu wa'alaikumus salam. Jangan wa'alaikum salam, belum benar. Oke, sekali lagi biar masuk surga kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jauh mendingan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat semua? Luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita, keluarga kita dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang penting diaminkan saja dulu. Nah, ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan tausiah pada malam hari ini, saya informasikan bahwa saya punya majelis studi dakwah terapan. Tapi masih di alam gaib, ya di YouTube. Mohon doanya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin lagi.
yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Jadi dakwah terapan, langsung diterapin. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Silakan berkunjung ke channel saya tersebut. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan itu gratis. Ustadz kok nggak bisa dibuka di HP saya? Nggak ada paketnya, macam mana bisa dibuka? Oke, ini sekedar informasi saja, silakan berkunjung ya. Mungkin ada yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Nah, nama saya Muhammad Arifin Purba, bukan pura-pura baik. Tapi itulah kayanya bangsa Indonesia. Allah ciptakan terdiri dari suku dan bahasa yang berbeda-beda, tujuannya lita'arofu, agar kamu saling kenal mengenal. Nah, kemudian sudah menikah, alhamdulillah punya putri, si kakak udah tamat kuliah. Kemudian si adiknya ini masih laki-laki, masih di pesantren, kelas 3 sanawiyah, mau masuk aliyah. Kebetulan permaisur saya ikut di pojok sana. Ya, pendamping saya kemana-mana dalam dakwah insya Allah. Yang itu Bu, yang cantik itu. Semuanya cantik ibu-ibu ini kok, alhamdulillah. Tempat tinggal saya di Pondok Mertua Indah di Cerende di Banten. Dulu datang dari Jakarta ngontrak, sekarang dikasih kontrakan, alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatan saya itu dakwah, pembimbing haji dan umroh, bersertifikat dan sertifikatnya asli, tidak palsu. Kemudian penulis buku, konsultan keislaman, dan wirausaha. Saya punya usaha yaitu Purba Tailor. Bukan promosi, cuma ngasih tahu. Ini jasnya jahit sendiri. Anda tahu nanti pengurus mau bikin jas, boleh hubungin saya begitu ya. Kebetulan saya bawa meteran juga sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terhormat bil khusus ini ketua kita Bang Haji Ruslandi beserta Ibunda baru pulang dari umroh. Masih banyak malaikat yang ngikutin beliau. Alhamdulillah ini dikasih langsung saya pakai. Berkah ya insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Di dalam dunia ini ada 2 jalan pilihan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Sebagaimana Allah berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya manusia 2 jalan pilihan, kebaikan dan keburukan. Juga Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menunjuki jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Kemudian Allah berfirman, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Yang mau ikut pengajian silakan, yang mau pulang monggo. Tapi masing-masing ada konsekuensinya. Sekali lagi, hidup itu pilihan, bukan takdir. Misalnya ada orang mati gantung diri di bawah pohon toge misalnya. Itu bukan takdir, pilihan dia. Pohon togenya besar, sebesar pohon palem. Begitu juga mau ke surga atau ke neraka, itu pun pilihan. Saya yakin Bapak Ibu belum pernah ketemu di jalan raya kayak begini. Tuh, jalan rayanya itu. Ada ke surga, ada ke neraka. Ya. Nah, kita ini sekarang sedang memilih jalan ke surga. Sebagaimana sabda Nabi, "Wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan ke surga baginya. Tuh, maka rajin-rajinlah hadir ke majelis ilmu. Itu pilihan kita ke surga.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Oke, ini pengantar. Ya, baik. Mari kita masuk ke kajian tentang Al-Isra wal Mi'raj. Ya, tentang Al-Isra wal Mi'raj. Insya Allah akan agak sedikit berbeda dari yang selama ini kita dengarkan ceramah, insya Allah. Dan saya dakwah seperti itu. Kalau udah biasa-biasa, paling-paling itu lagi. Begitupun ceramah Ramadan, itu sudah ditebak oleh jamaah. Ustadz pasti nanti ayatnya kutiba alaikum. Itu terus tiap tahun. Tak ada perubahan. Macam mana umat mau cerdas? Begitupun Isra Mi'raj. Sholat terus, sejarah terus. Enggak dalam dia. Nah makanya kita dalamin yuk, pakai infokus. Supaya jelas. Mari kita lihat. Subtemanya adalah tentang sholat sebagai mi'rajnya orang beriman. Sholat sebagai mi'rajnya orang beriman. Bagaimana penjelasannya? Tetap bersama saya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ini dulu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi berangkat sebelum maghrib. Mampir dulu di warung Padang, makan dulu sholat maghrib. Baru kemarin tadi. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan ini penting ini, ya. Penting sekali ini. Isra Mi'raj itu fakta atau fiksi? Ini dulu. Faktakah atau fiksi? Ya. Sebab semenjak zaman Nabi ada saja orang-orang yang mengatakan itu mah khayalan. Sampai sekarang. Terutama orang-orang liberal. Apalagi terkait memperingatinya. Itu bid'ah katanya. Heran juga kita cara berpikirnya, walau alam lah. Tapi yang jelas, kalau gampang membid'ahkan, kalau gampang menuduh orang itu sesat dan sebagainya, dia beragama Islam baru sampai pada tatanan zohir. Belum sampai kepada batin. Itu aja kuncinya. Akhirnya batinnya gampang suuzon. Itu kuncinya itu, nanti kita akan dalami. Oke, jadi apakah Isra Mi'raj itu fakta atau fiksi? Tentu kita menjawab adalah fakta. Tapi kadang-kadang jawaban kita fakta, bingung juga kita menerangkan dalilnya, argumentasinya. Nah makanya ini kita lihat. Bagaimana yang mengatakan fiksi, bagaimana yang mengatakan fakta. Ayo kita lihat. Alasan yang meragukan tentang Isra Mi'raj itu adalah fakta. Artinya kata mereka itu fiksi. Begini alasan mereka. Bagaimana mungkin bisa diterima sama akal? Jarak antara Ka'bah dengan Aqsa itu sekitar 1.500 km. Zaman itu kendaraan yang paling cepat kuda ben. Ya maksudnya kuda ben itu kudanya bagus, dipecut dengan lari kencang, itu 2 pekan baru nyampe. Kurang lebih. Kalau pedagang bawa kuda, bawa onta, bawa barang dagangan, itu sekitar 1 bulan baru sampai sekali jalan. Bagaimana mungkin kata mereka? Berarti itu khayalan. Mungkin Muhammad itu mimpi. Nah, begitu kata mereka. Itu baru dari Aqsa, dari Haram ke Aqsa. Bagaimana dari Aqsa ke Sidratul Muntaha? Berapa jauh itu jaraknya ke atas? Mereka belum kenal pesawat terbang. Emang Muhammad punya sayap? Begitu kata mereka. Nah inilah alasan mereka. Tidak sampai di situ. Nah kata mereka begini. Jarak antara bumi ke matahari itu sekitar 152.500.000 kilometer. Dari mana Ustaz tahu? Dari Google. Maksudnya ilmuwan yang menulis itu. Itu jarak bumi ke matahari. Kemudian kecepatan yang dimiliki oleh manusia itu, yang diketahui oleh manusia sekarang ini adalah kecepatan cahaya.
Kecepatan cahaya itu dari matahari ke bumi itu baru sampai ke bumi 8 menit kemudian. Begitu matahari terbit, tak. Nah, 8 menit nanti baru nyampe ke bumi. Itulah 152.500.000 kilometer itu. Kecepatan cahaya. Masih kalah, masih lebih cepat kecepatan cahaya dibanding dengan kecepatan suara. Oke. Tidak sampai di situ kata mereka, alasan mereka. Jarak bumi ke sebuah planet namanya Neptunus itu sekitar 4.335.000.000 kilometer. Matahari terbit, cahayanya sampai ke Neptunus lebih kurang 4 jam. Hitungan kita, baru nyampe itu cahaya. Dan semua itu berada di kolong langit pertama. Nah, sementara Isra Mi'raj itu melewati 7 lapis langit, dilewatin lagi 9 lapis aras, barulah sampai ke Sidratul Muntaha. Enggak mungkin kata mereka. Oke, kita lanjutkan lagi. Kenapa mereka tidak mempercayai? Karena semata-mata pakai akal. Dan akal ini terbatas space-nya. Kita ini tidak bisa menghitung hitungan yang paling tinggi angka itu berapa. Enggak sampai otak kita. Paling tinggi berapa angka itu? Enggak sampai otak kita. Nah, tapi kalau dengan kolbu ini dalam, luas, tak terbatas. Oke, itu ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu karena semata-mata pakai akal dia. Nah, selanjutnya, oleh karenanya wajiblah kita mendasarkan akal kita pada keimanan. Sebab tanpa itu akal manusia gagal menangkap pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terutama terkait dengan yang gaib-gaib ini. Yang mutasyabihat ini. Oke. Nah, mari kita dalamin lagi. Bumi kita ini berada di bawah. Nah, di atas kita ada 7 lapis langit. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa banaina fauqakum sab'an shidada." Dan kami bangun di atas kamu 7 lapis langit yang kokoh. Kita sering mendengar Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bukan begitu. Yang benar adalah Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi-buminya. Kita ini berada di kolong langit pertama. Nanti di kolong langit kedua ada juga bumi-bumi Allah. Ada matahari, ada bintang seperti di kolong langit pertama. Sampai kolong langit ke-7. Begitu. Ya. Jadi bukan hanya di kolong langit pertama ini aja. Masih ada 7 lapis di sana dan ada bumi-buminya masing-masing. Oke. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya Allah berfirman, "Wa futihatis sama'u fakanat abwaba." Dan dibukakanlah pintu-pintu langit itu, maka terbukalah pintunya. Langit pertama dibuka, krek. Nah, di kolong langit kedua ada juga bumi, matahari, planet-planet, bintang-bintang. Dan Nabi Adam ada di sana. Jadi Nabi Adam itu di kolong langit kedua. Ini hadis riwayat Imam Muslim, panjang hadisnya. Kemudian begitu sampai kolong langit kedua, diketuk lagi pintu. Siapa di sana? Saya, Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah dia telah diutus? Sudah diutus. Dibukakanlah pintu langit kedua. Krek, terbuka. Maka bertemulah dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di kolong langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di kolong langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di kolong langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di kolong langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di kolong langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih hadisnya.
Oke. Ini kita bicara tentang langitnya dulu. Betapa tingginya langit itu. Jarak langit pertama ke langit kedua disebutkan dalam hadis sejauh 500 tahun perjalanan manusia dengan menggunakan kendaraan yang paling cepat yang mereka miliki. Itu jarak langit pertama ke langit kedua. Ya Allah ya Rabb. Makanya kecil kita ini, Masjid Al-Ikhlas, Komplek Cipondoh, Komplek Garuda ini nggak kelihatan di peta antariksa. Saking kecilnya kita. Masih berlanjut. Ini 7 lapis langit. Di atas 7 lapis langit ada 9 lapis aras. Aras pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. 9 lapis aras itu digendong oleh 8 malaikat. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. 8 orang malaikat menggendong aras yang besar itu. Dan jarak aras pertama dengan aras kedua berapa jauh jaraknya? Jauhnya adalah 7 kali kiamat. Ustadz, apakah pernah kiamat? Coba perhatikan. Ketika nanti kiamat hancur total, yang hancur itu 7 lapis langit dan bumi-buminya. Sementara aras tidak hancur. Kenapa? Aras itu dikekalkan oleh Allah. Sebab di aras itulah ada padang mahsyar, ada surga, ada neraka, ada siratal mustaqim. Di aras itu. Ketika 7 lapis langit dan bumi-buminya hancur semua, manusia, jin dan hewan dibawalah ke padang mahsyar, diadili. Yang masuk surga, masuk neraka. Kemudian kan alam 7 lapis langit dan bumi-bumi sudah hancur. Allah ngapain? Allah ciptakan episode yang baru lagi. Kita ini nggak tahu episode yang keberapa sudah. Berarti sudah pernah kiamat? Sudah. Makanya ada surga, ada neraka, diceritakan. Siapa itu? Makhluk yang hidup sebelum kita dulu. Dan nanti diutus lagi Nabi Adam lagi, Nabi Muhammad lagi, karena Nur Muhammad sudah ada. Kecil kita itu. Makanya ngaji lagi, saya masih ngaji. Supaya paham kita. Ya Allah ya Rabb. Itulah yang dilewati Nabi ke sana itu. Enggak mungkin kata mereka, bagi mereka yang hanya mengandalkan akal. Oke, belum selesai nih, baru aras. Sidratul Muntahanya di mana? Nah, baru kita lihat. Ini bumi. Kemudian 7 lapis langit, Nabi naik ke sana, Mi'raj. Kemudian lagi naik lagi ke 9 lapis aras. Barulah sampai ke Sidratul Muntaha. Imam kita tadi baca tentang Sidratul Muntaha. Momennya pas. Ya, imam berilmu, tahu dia ini momen Isra Mi'raj, dibaca. Nih dia. Wasabihati sabaha fasabiqati sabqa. Demi malaikat-malaikat yang turun dari atas, dari langit sana, dari atas sana dengan cepat, dan demi malaikat-malaikat yang mendahulinya dengan kencang. Jadi ada malaikat yang turun cepat, ada yang lebih cepat lagi, naik cepat lagi. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Cepatnya luar biasa. Makanya cuma 8 jam dia. Dari jam 8 malam sampai lagi nanti jam 5 pagi di Masjidil Haram lagi. Cepat sekali. Jadi ada malaikat yang cepat. Yang luar biasa itu ayatnya. Surah An-Nazi'at. Jadi berkejar-kejar itu malaikat banyak sekali. Nah, tuh. Baik ya. Lalu kita lihat selanjutnya. Semuanya itu bagi kita manusia ini adalah sebagai ujian keimanan. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas terkait dengan firman Allah surah Al-Isra ayat 60. Dan
kami tidak menjadikan penglihatan yang telah kami perlihatkan kepada engkau Muhammad melainkan sebagai ujian bagi manusia. Hal itu adalah dengan mata zahir yang telah diperlihatkan kepada Rasulullah pada malam beliau di Isra dan di Mi'rajkan ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha sana, dan pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran itu adalah pohon Zakkum. Nah, jadi Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari mengomentari tentang surah Al-Isra ayat 60 bahwa apa yang dilihat Nabi itu diceritakan kepada umat itu ujian bagi keimanan. Ada yang percaya atau tidak. Ternyata ketika itu banyak yang tidak percaya. Nah, jadi ketika Rasulullah sampai pagi-pagi di Ka'bah itu, duduklah Rasulullah di sisi Ka'bah sambil berpikir bagaimana caranya menceritakan ini kepada umat. Tiba-tiba Abu Jahal datang. Ini hadisnya sahih. Muhammad, sepertinya ada yang kau pikirkan. Betul Tuan, Nabi Muhammad masih lebih muda, melebihi senior Abu Jahal ini. Apa kira-kira yang engkau alami? Boleh kau ceritakan sedikit? Oh boleh Tuan. Nah, diceritakan oleh Nabi, tadi malam saya diisrakan, kemudian Mi'raj naik ke atas, kemudian stop Muhammad. Kenapa Tuhan? Stop. Jangan kau teruskan cerita itu. Maukah engkau menceritakan ini kalau nanti masyarakat Mekah ini saya kumpulkan? Apa kata Rasulullah? Siap, saya mau. Nabi senang, ini yang saya cari. Abu Jahal juga senang, karena dia punya niat. Cocok juga ini. Nanti kalau diceritakan banyak orang gak percaya. Pasti murtad. Begitu. Jadi masing-masing punya rencana. Akhirnya Abu Jahal bilang, ayuhan nas, wahai manusia, kumpul. Yang namanya Abu Jahal manggil, banyak yang datang. Nah, begitupun kalau pengajian yang manggil, sedikit yang datang. Tapi kalau orkes, dangdut, banyak yang datang. Begitulah memang kehidupan. Datanglah, semua dikerahkan itu oleh Abu Jahal, anak-anak buahnya. Kumpul itu. Nah, di Makkah itu, di Ka'bah itu, sekitar Ka'bah, kumpul itu di bawah itu, dan di sana ada tempat yang agak tinggi, dijadikan podium. Itulah namanya Jabal Qubais. Kalau kita berdiri dari Grand Zamzam, menghadap ke Masjidil Haram, sebelah kanan dikit ada gedung kaca. Itu adalah istana raja-raja. Kalau para raja-raja datang haji atau umrah, mereka di situ nginap langsung masuk ke haram. Itu dulunya Jabal Qubais. Tinggi tempatnya. Nah, Abu Jahal membawa Rasulullah ke atas itu. Abu Jahal bilang, wahai manusia semua, dengarkan ini, ada informasi bagus dari Muhammad, begini. Dengarkan, jangan ada yang pergi dari sini. Siap, Tuan, katanya. Nah, silakan Muhammad. Mulai Nabi Muhammad cerita. Begitu cerita sepatah, dua kata, tiga kata seterusnya, pelan-pelan Abu Jahal turun ini. Turun dia ke bawah. Mulailah gerah ini masyarakat sebagian. Ini Muhammad kok jadi begini ceritanya ya. Ngaco dia ini, murtad satu. Wah, udah gak benar ini Muhammad ini, murtad dua. Abu Jahal girang, nah ini yang gua cari, kata Abu Jahal. Ini yang gue demen nih. Cari. Ada apa Tuan, kata anak buahnya. Aku nggak ketemu ini sama temannya Muhammad yang akrab itu. Siapa? Abu Bakar. Kemana dia? Dicari. Dicari nggak ada. Coba cari. Akhirnya ketemulah informasi. Walaupun waktu itu belum ada WA. Ketemu di mana? Abu Bakar pagi-pagi buta tadi sudah pergi dia ke kebun kurma. Akhirnya kita ke sana, dikejar ke kebun kurma. Abu Bakar, siapa itu? Saya Abu Jahal, kira-kira begitu. Ada apa? Sini sebentar. Ngobrol. Udah tahu belum kau? Apa itu? Teman kau itu? Teman yang mana? Yang akrab itulah, yang qorib, yang sahib qorib kamu. Muhammad Rasulullah. Iya. Emang kenapa Tuan? Dia cerita itu, sedang cerita itu di Jabal Qubais, bahwa dia tadi malam diisrakan, dimi'rajkan begini. Kata Abu Jahal. Abu Bakar, kira-kira kau percaya nggak sama dia? Kata Abu Bakar, yang cerita itu siapa? Ya Muhammad itulah. Betul dia yang cerita. Betul. Kalau dia yang cerita aku percaya 100%. Begitu kata Abu Bakar.
Apa kata Abu Jahal? Gila lo, kira-kira begitu. Ente yang gila, kata Abu Bakar. Loh kok saya gila? Kan ente tahu Muhammad itu tidak pernah bohong seumur hidupnya. Dan kalian orang Mekah ini memberi gelar kepada dia waktu masih muda itu Al-Amin. Udah ada Al-Amin, bukan sekarang aja Amin. Dari dulu sudah ada Al-Amin. Lah benar saya ngomong, saya bukan kampanye ini. Ngasih tahu doang. Begitu. Iya udah ada Al-Amin. Udah ada. Makanya apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu pasti benar kata Abu Bakar. Maka akhirnya datanglah ini Abu Bakar sama Umar sama teman-temannya. Sama Abu Bakar sama Abu Jahal nih ke Jabal Qubais tadi. Nah Rasulullah sudah mulai sedih dia. Banyak yang murtad, gelisah itu masyarakat. Tapi dari kejauhan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sahabatku aku datang. Rasul melihat, girang Nabi, sahabatku girang Nabi. Pasti ada yang membela aku ini. Datanglah Abu Bakar langsung naik ke atas dia. Dipeluknya Rasulullah, ditanyalah, benar engkau cerita begini-begini. Benar Abu Bakar, itulah yang dibilang Abu Jahal. Makanya aku bilang, aku percaya 100%. Apapun yang kau alami wahai Rasulullah. Nah terima kasih. Makanya Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena selalu membenarkan apa yang datang dari Nabi. Benar itu Abu Bakar itu luar biasa itu. Nah akhirnya Abu Bakar begini menenangkan. Wahai Rasulullah, maukah engkau menjawab pertanyaan mereka ini? Kalau andai kata mereka bertanya kepada engkau, siap Abu Bakar. Nah, bilang Abu Bakar, ayuhan nas, wahai manusia semua. Sekarang begini, di antara kalian ini kan banyak pedagang-pedagang yang sudah dagang ke negeri Aqsa sana, Palestina. Betul. Pasti kalian sudah tahu itu Masjid Aqsa itu. Berapa jendelanya, berapa pintunya dan sebagainya. Sementara Muhammad ini belum pernah ke sana. Baru ini dia Isra Mi'raj ke sana. Coba tanyalah. Akhirnya kalau begitu siap Tuan, kami akan tanya. Muhammad, coba sebutkan jendelanya ada berapa bagian depan. Pintunya ada berapa begini-begini. Rasulullah agak bingung. Datang malaikat Jibril. Tenang Muhammad, kita bikin live streaming. Wah itu. Sudah ada. Terpampang di depan Nabi itu semuanya. Itu sahih hadisnya. Nabi itu Pak, kalau menghadap sholat menghadap ke depan. Istawu wa'tadilu. Rapatkan pundak-pundak kalian, tumit-tumit kalian. Aku melihat kalian semua, walaupun aku ngadap ke sana. Kenapa? Nabi punya spion. Tahu nggak sejarah spion? Zaman Belanda dulu ada becak roda 3. Di sini ada namanya Ion. Nanya dia, spion, begitu. Nyambung nggak kira-kira? Jadi belum ada kacanya, baru Ionnya ada si Ion. Spionnya, sepi kata dia, udah selesai lah. Jadi Rasul itu mukjizat, bisa melihat dia ke belakang. Nah itulah sejarahnya. Diceritakan oleh Nabi sekian. Akhirnya yang tadi pada murtad, ya betul juga dia, betul dia. Aku yakin begitu kata orang. Mulai orang tenang lagi. Kemudian kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, adakah pesan terakhir untuk mereka? Ada wahai sahabatku. Nah, silakan sampaikan. Ayo Hanas semua manusia. 3 hari lagi akan sampai kafilah pedagang Mekah pulang dari Palestina ke Mekah ini. 3 hari lagi sampai. Tanyakanlah kepada mereka. Kata Abu Jahal sama teman-temannya, bener gak dia itu? Kayaknya bener Tuhan, kan gak pernah bohong. Lu aja gitu kira-kira. Ditunggulah itu di perbatasan kota Mekah. Nah kalau kita pulang dari Mekah mau ke Jeddah, kan ada itu Pak Gapura ya. Nah bagi yang belum tahu, ayo berangkat sama saya nanti September. Ya program apa namanya itu Turki 13 hari insyaallah. Itu ada gerbangnya Nah di situ udah ditunggu. Enggak berapa lama betul datang kafilah itu, rombongan dagang itu. Begitu datang di stop sama anak buah Abu Jahal. Stop, jangan dulu masuk ke Mekah. Ada apa ini? Kami kan penduduk Mekah. Ya betul kan penduduk Mekah. Kami ingin bertanya, apa itu? Benarkah onta kalian sekian ekor? Betul. Kuda kalian sekian ekor? Benar. Kemudian benarkah seekor onta yang membawa barang dagangan kalian itu hilang lalu ketemu di lembah? Betul. Sebentar kata kafilah ini. Dari mana kalian tahu? Kami belum cerita. Siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu adalah Muhammad. Muhammad Rasulullah itu. Betul. Justru itulah kami mau pengen cepat-cepat ketemu dia.
kami pengen masuk Islam. Kenapa? Dialah yang datang turun dengan kendaraan itu, memberitahu kepada kami bahwa onta kami yang banyak harta itu ada di lembah. Dan kami kenal betul suaranya. Kami ingin ketemu sama dia. Saya merinding Pak kalau cerita ini. Merinding saya. Didatangilah di lembah itu, betul nampaklah onta itu, barang-barang di situ semua Bapak Ibu. Belanjaan-belanjaan yang banyak sekali. Ketemu di lembah itu, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka kenal benar suara itu. Akhirnya mereka kemudian masuk Islam. Dan anak buah Abu Jahal ini juga akhirnya goyang-goyang kepala. Sebagian banyak yang tobat. Itu sejarahnya sahih. Nah, itu yang menyatakan ini ujian keimanan. Nah, makanya juga Allah menyatakan dalam Al-Quran, sebagaimana yang dibacakan oleh qari kita tadi, ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Banyak dalam Al-Quran sejarah ketika Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi-buminya, tidak pakai subhana di depannya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak menggunakan subhana di depannya, dan cerita yang lain. Tetapi ketika Allah menceritakan tentang Isra dan Mi'raj, Allah awali dengan kalimat subhana. Artinya apa? Allah pertaruhkan kemahasuciannya untuk menyatakan bahwa Isra Mi'raj ini benar terjadinya. Allah pertaruhkan kemahasuciannya. Itu maknanya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ada beberapa kalimat thayyibah. Kalau alhamdulillah untuk apa itu, Bu? Ketika mendapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian kalau innalillah untuk apa itu? Untuk musibah. Bukan untuk orang mati aja. Untuk musibah. Ya, kita goreng ikan bandeng, kena piceratan minyak, innalillah. Mendengar saudara, ada yang masuk rumah sakit, innalillah. Belum mati kok, bukan untuk orang mati aja. Kita kesandung, innalillah. Enggak boleh kesandung, bujuk buneng. Enggak boleh. Innalillah yang dibaca. Nah, kemudian illa ayyasya Allah atau insya Allah itu dibaca untuk apa? Ketika kita berjanji. Tapi insya Allah aja, insya Allah orang beriman. Karena ada sebagian orang munafik. Besok datang ya, insya Allah. Enggak datang dia. Ketika dikonfirmasi, kok enggak datang kemarin? Loh, saya kan sudah insya Allah. Nah, itu munafik itu. Enggak boleh sembarangan mengatakan insya Allah untuk sengaja enggak datang. Enggak boleh. Makanya sebelum berjanji ntar dulu. Wah, saya enggak bisa datang ini. Udah terang-terangan aja di awal. Jangan basa-basi, enggak enak kalau bilang enggak datang. Udahlah insya Allah aja. Akhirnya bisa janji insya Allah datang ya. Insya Allah. Enggak, jangan pakai insya Allah dah. Emang kenapa? Biasanya kagak datang. Begitu kata orang. Nah, itu munafik itu. Jadi kalau dijadikan insya Allah untuk enggak datang itu munafik. Setiap orang munafik pasti orang Islam. Enggak ada orang kafir yang munafik. Tuh hati-hati tuh. Makanya kalau berjanji itu hati-hati, Bu. Ya, dilihat dulu kita benar bisa datang ini. Kalau enggak bisa katakan enggak bisa. Kalau bisa katakan insya Allah. Nah, kalau insya Allah ustadz yang benar, itu enggak ragu kita. Insya Allah pasti datang dia. Kalau tidak ada halangan yang betul-betul berat. Aman dah kalau beliau insya Allah itu aman kita. Tapi kalau yang satu insya Allah, wah nggak aman saya sama dia. Begitu, itu munafik lah itu. Banyak ustadz diundang khutbah Jumat, masjid kecil. Apalagi amplopnya kecil kan. Akhirnya pagi-pagi ditelepon dari masjid besar. Amplopnya besar. Ditinggalkan yang kecil. Dia pergi yang besar. Bawa mobil, pas pulang, ban mobil 4 pecah semua. Tekor dia. Munafik dia. Banyak itu, hati-hati. Nah, itu insya Allah. Nah, tinggal 2 Bapak Ibu. Masya Allah dengan subhanallah. Ini banyak yang bolak-balik di sini. Sekarang ibu-ibu saya tanya, Bu, kalau insya Allah, kalau masya Allah untuk apa, Bu? Ayo, Bu, untuk apa, Bu?
Masya Allah untuk apa itu? Mengagungkan. Baik. Nah sekarang bapak-bapak, kalau subhanallah untuk apa Pak? Jangan kalah sama ibu-ibu. Ya untuk apa? Momennya pas kejadian apa itu? Kaget. Untung gak bujuk boning ya. Untuk kaget kata si bapak. Subhanallah untuk kaget. Jadi begini, ini rumusnya ini. Kalau Masya Allah itu ketika kita melihat atau mengalami sesuatu yang sangat bagus sekali atau sesuatu yang sangat buruk sekali, itu Masya Allah. Misalnya kita melihat pemandangan indah, Masya Allah. Atau melihat anak perilakunya sangat buruk, Masya Allah. Nah begitu, tekanannya beda. Iya begitu caranya. Yang paling bagus Masya Allah, yang paling buruk juga Masya Allah. Apa artinya Masya Allah? Sesuatu yang Allah kehendaki. Oke, Ustadz kalau lihat cewek cantik macam mana Ustadz? Nah itu dia. Wah, alhamdulillah katanya. Jadi kata Nabi, pandangan pertama itu rezekimu, makanya alhamdulillah. Tapi cuma 3 detik, tunduk langsung alhamdulillah. Kalau balik lagi ya dosa itu. Jadi innalillah dia. Tuh, jadi itu Masya Allah itu. Ya, seperti ini ya, Masya Allah seperti itu. Nah adapun subhanallah, nih perhatikan. Subhanallah itu apabila kita melihat atau mengalami sesuatu yang di luar nalar atau tidak masuk akal. Termasuk Isra Mi'raj. Kan gak masuk akal. Makanya pakai subhanalladzi. Atau ada orang naik mobil di tol, kecepatan tinggi, bannya pecah, gedebang-gedebung, mobil kebalik-balik. Kemudian mobil berhenti, keluar dari mobil, cuma lecet sedikit. Nah maka dikatakan subhanallah. Kalau secara logika ente udah mati, tapi ternyata ente selamat. Subhanallah. Begitu. Karena nggak masuk akal. Bu, antara telur sama ayam mana duluan? Sampai botak pitak mata kepala kita nggak tahu kita. Nah kita katakan subhanallah di situ. Nggak tahu kita itu mana duluan ayam sama telur. Subhanallah di situ. Nah inilah kalimat thayyibah yang bisa diambil dari kalimat dari ayat subhanallazi tadi tentang keimanan. Kita lanjutkan. Nah naik ke Sidratul Muntaha, ini tadi ayatnya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Sidrat tempat muntaha paling mentok bagi manusia. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Maksudnya di aras itu. Muhammad melihat Jibril dari Sidratul Muntaha arah ke belakang. Ketika di Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Jadi ketika malaikat Jibril menemani Nabi Muhammad sampai ke aras yang ke-9, malaikat Jibril bilang, silakan Muhammad, masuklah ke Sidratul Muntaha. Saya tidak dapat izin. Kalau saya masuk saya terbakar hangus. Masuk Nabi. Begitu Nabi masuk menghadap ke Jibril. Dilihat Jibril wujud aslinya dari cahaya. Besar sekali. Enggak habis pandangan matanya. Tak ada pojoknya ke sana. Gitu sejarahnya itu. Masuk Nabi ke Sidratul Muntaha. Apa yang dilakukan Nabi di sana nanti kita lihat. Tuh, begitulah tingginya itu Sidratul Muntaha. Oke, nah sekarang kita lihat Isra Mi'raj ini adalah sebuah pola untuk wusul kepada Allah lewat sholat. Nah kita masuk sekarang ini Mi'raj ini. Jadi pola Isra Mi'raj itu adalah pola dia. Makanya tidak hanya sejarah lagi, kita masuk ke dalam, ditinjau dari ilmu kolbu. Jadi sebuah pola itu Isra Mi'raj. Bagaimana pembahasannya? Mari kita lihat. Bahwa Isra Mi'raj itu pelaku-pelakunya, aktor-aktornya sebagai berikut. Pertama, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sebagai insan. Sebagai insan, manusia. Utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril belum. Yang kedua, sebelum berangkat disucikan dengan air Zam-Zam. Jadi Rasulullah itu 2 kali dibelah dadanya dari sini sampai ke pusar. Dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam. Yang pertama ketika umur 7 tahun. Yang kedua ketika mau berjalan Isra dan Mi'raj. Dibelah lagi. Dibersihkan lagi kolbunya. Kan Rasulullah sudah bersih, sudah suci, betul. Tapi karena akan menghadap yang maha suci, makanya harus sinkron dia, satu frekuensi. Karena kalau kita mau wusul kepada Allah, ini harus bersih. Kalau enggak bisa. Kita bedah dia. Tuh, ada teknisnya tapi enggak pakai silat enggak. Ada riadohnya dia. Oke, kemudian apalagi buruk. Buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kendaraan. Dari Aqsa ke Sidratul Muntaha pakai apa? Pakai Mi'raj. Asal katanya araja, tangga. Tangga. Mi'raj adalah alat untuk naik. Araja itu naik, Mi'raj alat untuk naik. Sama seperti miftah, kunci, alat pembuka. Mi'raj alat untuk naik tangga. Zaman dulu, zaman sekarang lift. Ya, lift. Makanya di dunia ini ada 2 terowongan gaib yang sampai ke Sidratul Muntaha. Yang pertama dari atas Ka'bah itu sampai ke Sidratul Muntaha. Yang kedua dari sekitar Aqsa. Nah, di situ ada batu gantung itu. Tempat berpijaknya Nabi, mau ikut batu itu, ditahan. Ada 2 terowongan. Nah, cuman saja, kenapa enggak dari Ka'bah Nabi naik? Yang dari Ka'bah ini, terowongan ini adalah khusus untuk doa dan turunnya rizki. Katanya kita doa menghadap Ka'bah. Apalagi kita berdoa di sekitar Ka'bah. Kemudian sinyalnya udah kuat, lalu pulsanya juga full. Nah, itu didorong, diap, langsung naik. Nah, kalau kita berdoa dari sini menghadap ke Ka'bah sampai Bakahudi di bawah angin, makanya nggak nyampe-nyampe doa kita. Kecuali kalau doanya malam bebas hambatan, itu lain lagi. Ya tergantung sinyal dan pulsanya, paketnya punya nggak dia. Tuh. Jadi kalau dari Masjidil Haram ke Aqsa itu pakai buruk, dari Aqsa sampai Muntaha pakai lift. Itu adalah alat. Nah, untuk kita sebagai insan supaya sampai kepada Allah, apa kendaraan kita? Adalah kalimat la ilaha illallah. Kan ada lagunya Miftahul Jannah. Kan ada lagunya itu ya. La ilaha illallah. Kan ada lagunya itu. Juga kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Inilah kendaraan kita untuk sampai kepada Allah. Makanya nabi-nabi itu, dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu dakwahnya adalah mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan sejarahnya ketika Nabi Ibrahim mau mengambil buruk dari taman surga itu yang banyak buruk di sana, peternakan buruk itu misalnya, perkumpulan buruk, dilihat ada 1 ekor buruk yang kurus kering. Ditanya sama Jibril, kenapa kau kurus begini? Aku sudah lama enggak digunakan oleh hamba-hamba Allah. Semenjak Nabi Isa diangkat 500 tahun lebih enggak pernah digunakan manusia. Makanya aku kurus. Mau enggak kau membawa Nabi terakhir untuk Isra Mi'raj? Maulah katanya. Makanya digirang lagi, dibawalah itu buruk. Itulah la ilaha illallah itu. Enggak pernah diamalkan sejak Nabi Isa diangkat sampai Rasulullah diutus. Baru diangkat lagi kalimat itu. Makanya Nabi Muhammad itu kan menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Memerangi orang yang tidak mau beriman kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Makanya bendera itu la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Itulah kendaraan kita. Oke. Makanya afdhalul zikri la ilaha illallah. Nah, tapi nanti ada caranya. Ada riadohnya dan seterusnya. Oke.
Nah, kemudian malaikat Jibril sebagai apa? Sebagai guide, sebagai mursyid, sebagai guru, pembimbing untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita ini sebagai insan, kita sebelum sampai kepada Allah, kita harus punya mursyid, kita harus punya guru. Kalau nggak punya guru pembimbing rohani kita, nggak bisa nyampe kepada Allah. Begitupun sholat. Nanti kita lihat sholatnya. Oke. Nah, Nabi dibelah dadanya agar suci. Ini hadisnya sahih. Dari Anas bin Malik, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku didatangin malaikat, kemudian mengajakku ke sumur Zam-Zam, lalu dadaku dibelah, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam, lalu aku dikembalikan. Ini sahih hadisnya. Sebelum berangkat berjalan Isra dan Mi'raj itu dibelah supaya bersih suci karena akan bertemu dengan yang maha suci. Baik. Nah, lalu apa dan bagaimana sholat itu mi'rajnya orang beriman? Ayo kita masuk ke sini sedikit. Bagaimana sih maksudnya itu? Karena sholat ini kan dijemput atau diberikan hadiah oleh Allah ketika mi'raj. Bertemu dengan Allah, Rasulullah. Nah, kita pun kalau kita sholat kita benar, ngikutin Nabi, bisa bertemu dengan Allah. Dalam sholat. Tapi bukan melihat wujudnya, bukan. Tapi ada getaran-getaran dia. Oke. Ini kita lihat ya. Sholat itu ditinjau dari hakikatnya itu ada dua. Pertama ada sholat zohir. Yang kedua ada sholat batin. Banyak orang yang sukses dalam sholat zohir. Tetapi gagal dalam sholat batin. Nah misalnya, ya dia belajar wudhu, tayamum, bersuci, istinja, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat. Wah mantap. Tapi batinnya gagal. Ketika sholat Allahu Akbar. Ntar nyayur apa ya? Kemarin sayur lodeh, masa sekarang lodeh lagi? Oh iya di kulkas kan ada sawi putih sama tahu putih. Kalau tahu putihnya dipotong-potong kayak dadu enak kali ya. Allahu Akbar. Tapi ikannya apa ya? Oh ya itu ada ikan bandeng itu ada lamaan juga itu. Sami Allahu liman hamidah. Sambalnya pakai terasi enggak ya? Terus begitu bu. Itu artinya apa? Batinnya enggak sholat. Kalau begitu sampai mati, nol. Fawailul lil musallin. Nah, bapak-bapak lain lagi. Istriku, ya, kunci mobil tadi mana ya? Kan abang yang baru bawa tadi. Tapi di manalah kunci tadi ya? Sibuk si suaminya nanya. Istrinya bilang, bang, mumpung masih ada waktu duha, abang sholat duha dulu. Orang cari kunci kok disuruh sholat. Kata istrinya, biasanya bang, kalau yang lupa-lupa, waktu sholat, ikan itu bang. Begitu kata dia. Kata suaminya, betul juga istriku ini. Aku cobalah, kata dia pula kan. Takbir dia, Allahu Akbar. Baru mau baca doa iftitah. Jangan-jangan di sofa tadi aku duduk lama di situ. Mungkin keselip lah itu kali. Dia percepat sholatnya, dia lompat. Ketemu itu kunci. Alhamdulillah. Berkat sholat saya ketemu kunci. Itu bukan dari Allah, tapi dari setan. Karena tujuan sholat untuk ingat Allah, bukan ingat kunci. Tapi kalau begitu Ustadz, kenapa batin kita nggak sholat? Itu yang jadi masalah. Makanya nggak mi'raj dia. Gimana caranya Ustadz? Ada caranya. Dan ada pelajarannya. Kan yang ngajinya begitu dong. Jadi pelajari sholat zohir itu bagaimana. Sholat batin itu bagaimana. Kadang-kadang sholat zohir aja banyak yang gak benar kita. Istinja aja misalnya cebok. Banyak gak benar. Misalnya laki-laki ini kita kencing. Berdiri boleh gak Ustadz? Kalau darurat boleh. Cuman masalah ceboknya. Ketika kencing dia cebok. Ditampunglah air pakai tangan kanannya, dibuang, dielap. Itu najis semua helmnya itu.
Bener najis itu. Apalagi kalau di mal-mal. Kan itu pakai sensor, Pak. Digini kan nggak keluar. Kita udah kencing, sensor udah minggir dulu kita, balik lagi, minggir lagi, balik lagi. Repot jadinya. Apalagi di pesawat. Mau umroh, pulang umroh. Makanya bawa botol begini untuk disiram dia. Istinjaknya. Itu zohirnya juga benar. Belum lagi mandi wajib, Bu. Mandi wajib tidak sah pakai sampo, tidak sah pakai sabun. Enggak sah. Sebagaimana kita wudu, tidak sah kalau wudu itu bercampur sabun wudunya. Ustadz, selama ini saya mandi pakai sabun mandi wajib karena nggak ngerti ilmunya. Bagaimana Ustadz? Ngaji. Kapan? Jangan sekarang, kapan-kapan. Nah itu. Nah, atau di sini. Nih, ini saya punya buku ini. Pak Ketua udah saya kasih satu. Tapi selanjutnya jangan dikasih lah. Infak lah. Bukan promosi, cuma kasih tahu nih. Tuh, ini tebal bukunya ini semua. Ada buku umroh, haji, ada buku sholat. Nulis buku kita. Ya infak lah. Tapi di bawah nanti, jangan di sini, nggak boleh. Ustadz nggak bawa duit, kan bisa transfer sekarang. Gampang. Oh, berapa nomor rekening? Saya kalau habis ceramah, orang nanya nomor HP aja, jarang nanya nomor rekening. Nomor HP berapa Ustadz? Jarang nanya nomor rekening berapa Ustadz, jarang itu. Oke, ini secara zahir, belum lagi nanti yang lain-lainnya. Oke, kemudian tentang batin, bagaimana dia sholatnya bisa khusyuk, ya? Tidak suci batinnya, ingatannya kemana-mana, sampai-sampai dia, loh, udah selesai sholat rupanya saya. Nah, itulah dia batinnya itu, menghayap kemana-mana. Bagaimana bisa mi'raj? Yuk kita lanjutkan. Makanya ini kata Allah, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Jadi ada zahir, ada batin. Begitu juga puasa, ada puasa zahir, ada puasa batin. Betapa banyak orang yang puasa Ramadan tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali sekedar menahan lapar dan aus saja. Kenapa? Batinnya enggak puasa. Bagaimana penjelasannya? Kapan-kapan kita kaji itu. Begitu. Banyak PR kita. Oke. Ini ya, ini penting ini. Salat zahir, salat batin. Nah, di antara penyebabnya tidak mengerti makna bacaan sholat. Makanya mengayap kemana-mana dia. Hai orang yang beriman, jangan kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Makanya wajib itu mengerti makna. Dan disinilah saya bikin itu. Bacaan sholat kata per kata. Bila perlu kita bikin kursus di masjid kita ini. Kita buka kursus, ayo. Kursus berapa pertemuan? Gak usah banyak-banyak yang hadir, 10 orang. Tapi konsisten. Endingnya dari takbir sampai akhir ngerti dia. Mulut ngomong, otak menerjemah, jiwa menjiwai, cakap dia. Bisa, saya punya metodenya. Pakai papan tulis kita. Sepekan sekali atau sebulan 2 kali, tapi istiqomah. Tercatat. Bener-bener gak? Bener gak 10 orang? Oke, jadi. Berapa pertemuan? 10, 15, tamat. Begitu. Dari gerakan aja nanti banyak orang yang keliru. Ini yang harus kita dalamin ke depan. Nah, kita lihat lagi nih sekarang. Lebih detail. Ada sholat zahir, ada sholat batin. Sholat zahir itu adalah disebut dengan syariat. Tadi syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat. Itu namanya syariat. Kemudian sholat zahir yang kedua adalah thariqat. Ini maaf, kalau orang yang alergi tasawuf, ini bukan tasawuf, tapi di atas tasawuf, namanya ihsan. Ya, ihsan nanti. Jadi thariqat itu adalah tata cara. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi kepada para sahabat. Dilihat sahabat, diabadikan oleh para perawi-perawi hadis, menjadi hadis sampai kepada kita. Jadi salatnya harus mengikuti Nabi, gerakannya itu. Misalnya berdiri.
Kita berdiri aja banyak yang salah Bapak Ibu. Maaf ini. Menghadap kiblat semuanya. Kalau begini Pak, maaf Pak. Kakinya begini. Ini ke Amerika, ini ke Australia. Harusnya begini. Jangan terlalu serakah. Jangan terlalu rapat. Sejajar pundak. Nih lurus ini kaki ini ke depan. Tumit kita di sini kawan kita. Jangan kasih celah sama setan. Mata ke tempat sujud, jangan merem. Angkat tangan ada beberapa pilihan. Sedekap, tumaknina. Ini kadang-kadang Allahu Akbar. Pakai per dia, batal itu. Ada kadang-kadang begini, Allahu Akbar, nonggeng dia. Sami Allah liman hamidah. Kok nggak tegak? Tanggung, mau sujud ini begitu kata dia. Cemana mau diterima? Torikohnya nggak benar. Belum lagi nanti mengikuti imam. Perhatikan, kalau berjamaah yang benar, nyampe dulu imam sujud, Allahu Akbar, sampai sujud baru kita bergerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk dulu imam baru kita bergerak. Nggak boleh bareng. Kalau bareng atau mendahului, kepalanya kepala keledai. Makanya ada para wali Allah datang ke masjid, begitu sholat dilihat kepala keledai. Karena sering dia mendahului imam. Begitu pun salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. 2 salam imam, baru kita bergerak, Assalamualaikum. Itu yang benar. Gak boleh bersamaan, apalagi mendahului. Banyak yang salah gitu. Makanya ada 4 binatang ketika sholat di masjid itu. Yang pertama tadi kepala keledai, karena sering menyamai imam. Yang kedua adalah seperti anjing ketika tangannya sujud begini. Nampak anjing itu yang sholat, anjing itu. Ulama melihatnya anjing, kalau wali itu melihat, banyak anjing ini. Kenapa? Begitu sholatnya. Yang ketiga, ya seperti patuk ayam, seperti burung dia. Kenapa? Cepat sekali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Enggak ada tumanina. Nah yang keempat seperti derumnya onta. Ketika sujud, dengkul duluan tapi bunyi. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Onta dia itu. Boleh kita dengkul duluan tapi pelan, jangan sampai bunyi. Boleh tangan, boleh dengkul duluan. Yang tidak boleh, jidat duluan, nyungsep namanya. Itu torikoh itu. Torikot, cara dia. Ya Allah ya Rabb. Nah itu baru zahir. Bagaimana batinnya? Nih perhatikan. Sholat secara batin itu ada 2. Yang pertama hakikat. Maksudnya apa? Siapa yang menyembah dan apa yang dipersembahkan. Siapa sebetulnya menyembah dalam diri kita ini? Itu hakikat harus tahu dia. Mengenal dia dirinya. Ini gak kenal kita diri kita. Nah baru nanti sampai kepada ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ihsan. Disebutkan dalam hadis, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan sering kita dengar itu hadis. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau belum mampu seperti itu, yakinlah engkau sedang diawasi oleh Allah. Itu ma'rifat. Pengenalannya kepada Allah dalam. Nih, kenal batinnya. Enggak main-main. Saya ngomong begini karena kita belajar. Makanya kadang-kadang kalau ceramah nggak sampai ke sini, garing ceramahnya. Sholat nggak ikut batin, garing sholatnya. Puasa nggak ikut batin, gersang puasanya. Umroh haji nggak ikut batin, ambar. Nggak ada isi. Ceramah pun begitu Pak. Kalau nggak sampai ke batin, ceramahnya itu hampa. Karena kan ini kan dalam kolbu, jadi main kolbu kita. Batin, kayak itu yang udah ceramah. Bisa jadi ceramah begini Pak, tanpa sadar nanti kita di WhatsApp, pulangnya subuh. Udah subuh, bisa Pak. Tapi sekarang gak saya bikin gitu. Kenapa? Diomelin nanti. Nabi pernah dari habis subuh sampai maghrib, istirahat cuma zuhur sama asar. Pas bulan puasa ketika itu, gak ada makan siangnya. Itu kenapa? Mainnya kolbu dia. Itulah dia ihsan itu. Mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi yang benar yang saya baca hadisnya, siapa yang kenal Allah, dia akan kenal diri. Yang selama ini kita dengar, siapa yang kenal diri akan kenal Allah. Kalau saya tidak, siapa yang kenal Allah, dia kenal diri. Tuh, gitu caranya. Kalau sudah kenal diri, nah udah enak lah dia. Oke, baik. Dikit lagi. Nah salah satu cara mengenal diri setelah mengenal Allah,
Kenalilah diri kita bahwa kita lemah, yang kuat itu adalah Allah. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu dia la haula wala quwata illa billah. Saya ingin tanya Bapak Ibu, ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, apa artinya itu, Pak? Artinya apa itu? Artinya dulu, mari kita sholat, kan itu ya. Lalu jawabnya apa, Bu? La haula wala quwata illa billah. Pernah nggak kita mikir, kok kayaknya jawabannya nggak nyambung deh? Kan gitu ya. Harusnya kan begini, hayya 'alas shalah, sami'na wa ata'na. Kan harusnya itu secara logika. Tapi kenapa la haula wala quwata illa billah? Yang benar mana? Yang benar inilah haula wala quwata illa billah, itu yang benar. Cuma kita nggak pernah mikir, kok itulah pula jawabnya. Ternyata Pak, setelah dikaji secara ilmu kolbu, tahulah kita rahasianya. Nih begini nih, Bapak Ibu datang kemari, saya datang dari Ciputat sama istri saya naik mobil, naik kemari pakai tenaga. Itu tenaga itu punya siapa Pak? Punya Allah. Punya Allah. Makanya la haula wala quwata. Kita melihat ini bukan mata yang melihat, tapi adalah basornya Allah. Mendengar, ini bukan kita yang mendengar, tapi sami'nya Allah. Ngomong, bukan mulut saya ini yang ngomong, tapi kalamnya Allah. Begitu orang mati, mata masih ada, kuping masih ada. Bisakah matanya melihat? Enggak. Kenapa? Allah cabut sifat sama dan basornya Allah kepada orang itu. Nah makanya orang yang kolbunya hidup, dia tetap sadar bahwa la haula wala quwata illa billah. Ketika takbir Allahu Akbar, aku bergerak ini ya Allah dengan izinmu ya Allah. Aku ruku ini dengan izinmu ya Allah. Begitu terus dia sadar itu semua. Itulah yang namanya kenal Allah, kenal diri. Kalau sudah kenal diri enak dia. Misalnya begini, datang orang kepada Bang Haji Ruslandi. Bang Haji ini, Pak Haji ini orangnya miskin, orangnya bodoh, orangnya lemah. Apa jawab Bang Haji? Iya, memang saya miskin, yang kaya Allah. Memang saya lemah, yang kuat Allah. Memang saya bodoh, yang pintar Allah. Kok Pak Haji nggak marah? Saya sudah kenal diri saya. Sorry ye. Begitu. Mantap kalau begitu. Jadi kita nggak bakal marah. Memang kita miskin. Memang kita lemah. Yang kuat itu Allah. Itulah kalau dia kenal Allah, kenal diri. Nah, begitu selanjutnya yang tuli kita itu kita. Yang mendengar itu Allah. Yang buta itu kita. Yang melihat itu Allah. Itulah cara kita mengenal Allah dan mengenal diri kita. Nah, pada saat di Sidratul Muntaha, sampailah Nabi Muhammad di sana. Ini bagian terakhir. Nabi Muhammad SAW tersungkur sujud di Sidratul Muntaha itu. Kemudian Nabi duduk tawarru ayat akhir, langsung membaca ini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Artinya segala penghormatan, segala keberkahan, segala doa dan segala kebaikan milikmu ya Allah. Ini dibaca Nabi ketika di Sidratul Muntaha sendirian, malaikat Jibril enggak masuk. Ruangan khusus. Kemudian apa kata Allah? Anugerah Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan terlimpah kepada engkau wahai Nabi, rahmat Allah juga berkahnya. Langsung Allah kasih anugerah. Tuh. Nah Nabi tidak mau senang sendiri. Nabi menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan juga untuk kami. Siapa kami? Malaikat-malaikat yang ikut tadi. Wa ala ibadillahi sholihin. Siapa itu? Hamba-hambaku yang soleh-soleh. Mendapat rahmat seperti yang diberikan kepada Nabi.
Makanya ketika kita sholat, membaca ini kita sadar. Ketika at-tahiyatul mubarakatus, ini bacaan Nabi waktu Mi'raj. Assalamualaikum itu firman Allah kepada Nabi. Kemudian assalamu alaina itu bacaan Nabi lagi. Baru asyhadu alla ilaha illallah. Itulah diri kita yang dengan izin Allah. Terus kita baca sama maknanya. Khusus sholatnya. Wusul Mi'raj dia kepada Allah. Nah itu terus, begitu terus. Makanya ibadah yang paling suka Nabi itu adalah sholat itu sampai bengkak kakinya. Karena lamanya berdiri malam. Kita bengkak juga kaki kita, tapi nggak tahu kenapa. Oke, terakhir rumus kehidupan. Ya, rumus kehidupan. Kita harus paham Bapak Ibu. Rumus kehidupan itu adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah rumusnya. Kita dari Allah dulu. Dulu Pak, di alam ruh kita Bu, itu ruh kita itu berebut. Ya Allah, saya mau ke dunia. Kenapa? Di Cipondoh enak katanya ya Allah. Begitu. Berebut kita, dikumpulkan sama Allah. Lalu Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu kan ada ayatnya. Itu berebut kita semua. Kok saya enggak ingat Ustaz? Untung kita enggak ingat. Kalau kita ingat, bingung kita hidup. Tapi selama di dunia ini, ketika mati, nanti kita ingat. Sampai ke akhirat kita ingat semua. Pertanggungjawaban. Karena di sana, di alam ruh, belum ada pertanggungjawaban. Nah inilah dia. Jadi kita berasal dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Makanya sebelum kembali kita harus punya Google Map-nya dulu. Kita harus pakai pasang sekarang. Kita pasang Google Map-nya sekarang. Kalau enggak bisa Bapak Ibu nyasar Bu. Tahun kemarin ada orang mau pulang kampung pakai Google Map. Google Map-nya nyasar, dibawa ke sawah-sawah. Kan ada kemarin itu. Hati-hati sekarang kita juga belajar sama ustadz-ustadz yang Google Map-nya keliru, nyasar dia. Hati-hati. Apa patokannya Ustadz? Kalau dia bisa menunjukkan ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini penjelasan ulama, insya Allah map-nya bagus itu. Tapi kalau enggak, ngikutin ketenaran, ngikutin kebanyakan orang, hati-hati. Itu bisa jadi map-nya salah, nyasar. Bukan ke surga tapi ke neraka perginya. Nah makanya ya, kita harus punya map. Yaitu surga itu titiknya di sana, itu titiknya. Kita hidupkan dari sekarang. Itu caranya. Nah kemudian kompasnya apa? Kompasnya Al-Quran dan Sunnah. Itu kompasnya. Nah kemudian gerbongnya apa? Kita harus punya gerbong. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Coba perhatikan itu surah Al-Fajr. Di ujungnya, masuklah kamu ke dalam surgaku. Sebelum masuk surga, masuk dulu ke dalam gerbong-gerbong hamba-hambaku. Makanya yang ngaji sama saya, insya Allah nanti masuk ke gerbong saya. Kalau mau, ayo. Setelah masuk ke gerbong, baru kita sama-sama ke surga. Karena ke surga itu berbondong-bondong. Hati-hati cari gerbong. Kadang-kadang gerbongnya nyasar atau terputus. Gerbongnya nanti ketinggalan. Begitu. Itu rumus semua itu. Banyak rumus-rumus, bukan rumus matematika aja, rumus kehidupan ada semua. Oke, jadi kita harus punya map, kita harus punya kompas, dan kita harus bergabung kepada satu gerbong. Fadakhuli fi ibadi, masuklah dalam gerbong hamba-hambaku. Wadakhuli jannati, baru nanti masuk ke dalam surgaku dengan rahmatku. Nah, tertutup layarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau ada pertanyaan satu atau dua silahkan. Yang paling bagus pertanyaannya dapat hadiah umroh bagi yang mampu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.